Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Universitas 11 Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976. Telah memposisikan diri menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Universitas 11 Maret telah membangun visi dan rencana strategisnya untuk menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul secara internasional berlandas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sabtono, mahasiswa program S3 Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah filsafat ilmu tentang epistemologi revolusi saintifik Thomas Samuel Kuhn, dosen pengampu Bapak Abdul Rahman, PhD. Saudara sekalian, kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat pesat sekali. Sampai pada saat ini kita kenal ada teknologi maju, ilmu yang berkembang. Namun secara umum tentang revolusi saintifik atau perkembangan ilmu ini ada sebuah teori dari Thomas Samuel Kuhn. Nah, kita akan kupas tuntas mengenai pandangan Samuel Kuhn tentang revolusi sains sebagai berikut. Pertama, kita akan kenal terlebih dahulu Thomas Samuel Kuhn adalah seorang filosof sejarah sains asal Amerika Serikat yang pada tahun 1962 menerbitkan sebuah karya tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sains yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Salah satu tujuan Samuel Kuhn dalam penulisan karya The Structure of Scientific Revolution adalah untuk menentang anggapan umum yang berlaku mengenai cara terjadinya perubahan ilmu. Menurut pandangan orang awam dan kebanyakan ilmuwan, kemajuan ilmu terjadi secara kumulatif. Setiap tahap kemajuan tanpa terelakkan dibangun di atas seluruh kemajuan yang telah tercapai sebelumnya. Ilmu telah mencapai tingkat kemajuan yang sekarang melalui kenaikan atau tambahan pengetahuan yang terjadi secara terus-menerus dan lambat. Demikianlah ilmu mengalami kemajuan bahkan ke tingkat yang semakin tinggi di masa depan. Namun Kuhn menganggap konsepsi tentang perkembangan ilmu secara kumulatif itu adalah sebuah mitos. Ia berusaha untuk menyingkirkannya, walaupun Kuhn juga tetap mengakui bahwa proses akumulasi memainkan peran dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi perubahan dasar yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat revolusi dalam ilmu pengetahuan. Pernyataan ini sebagaimana ditulis oleh Josh Ritzer dan Douglas J. Goodman dalam bukunya Teori Sosiologi Modern, Jakarta Kencana tahun 2003 halaman A11 sampai dengan A12. Pandangan Kuhn tentang ilmu dan perkembangannya juga pada dasarnya merupakan respon terhadap pandangan neopositivisme dan Karl Popper. Kuhn menolak pandangan pemikiran positivistik, objektivistik, dan proses evolusi, akumulasi, dan eliminasi dalam perkembangan ilmu. Kuhn memandang ilmu dari perspektif sejarah. Dalam arti sejarah ilmu, suatu hal yang sebenarnya juga dilakukan oleh Popper. Jika Popper menggunakan sejarah ilmu sebagai bukti untuk mempertahankan pendapatnya, Kuhn justru menggunakan sejarah ilmu sebagai titik tolak untuk penyelidikannya. Baginya, filsafat ilmu harus berguru kepada sejarah ilmu, sehingga dapat mengalami hakikat ilmu dan aktivitas ilmiah yang sesungguhnya. Paradigma saintifik. Salah satu yang menjadi konsep sentral dalam kajian Kuhn terhadap sejarah perkembangan ilmu pengetahuan adalah paradigma.
Secara harfiah, istilah paradigma sebenarnya berasal dari bahasa Yunani. Para yang berarti di samping atau di sebelah, dan digma yang berarti memperlihatkan, yakni model, contoh, arketip, atau ideal. Dari makna tekstual ini, paradigma memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah cara memandang sesuatu. Yang kedua, dalam ilmu pengetahuan, paradigma merupakan model, pola, ideal. Dari model-model ini, fenomen yang dipandang atau dijelaskan. Yang ketiga, totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret, dan ini melekat di dalam praktik ilmiah pada tahap tertentu. Pengertian yang keempat dari paradigma adalah dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Josh Ritzer menurunkan pengertian paradigma Kuhn sebagai gambaran fundamental mengenai masalah pokok dalam ilmu tertentu. Paradigma membantu dalam menentukan apa yang mesti dikaji, pertanyaan apa yang mesti diajukan, bagaimana cara dan apa aturan yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. Paradigma adalah unit konsensus terluas dalam ilmu tertentu dan membantu membedakan satu komunitas ilmiah atau subkomunitas tertentu dari komunitas ilmiah yang lain. Paradigma menggolongkan, menetapkan, dan menghubungkan eksemplar teori, metode, dan instrumen yang ada di dalamnya. Paradigma mengatur kita untuk melihat beberapa hal dan sekaligus juga menghindarkan kita dari hal-hal yang lain. Paradigma menjadi cara kita melihat dunia, the way we see the world. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya, sebagaimana siapa kita sebenarnya. Sejarah suatu ilmu pengetahuan adalah sejarah bangun jatuhnya paradigma-paradigma. Untuk suatu masa mungkin hanya satu paradigma yang menonjol, dan setiap gagasan yang mengancamnya akan disingkirkannya. Paradigma dominan menjalankan kekuasaan dan melestarikan dominasi itu sebagai sebuah dogma. Dalam perspektif Thomas Samuel Kuhn, sejarah perkembangan sains berawal dari tahap pre-paradigmatik. Fase paradigma yakni di mana perkembangan ilmu pengetahuan belum memiliki seperangkat metode, seperangkat teori, seperangkat konsep, atau sebuah paradigma yang mapan. Para pengkaji sains masih belum memiliki kesepakatan konseptual mengenai suatu objek yang sama-sama mereka teliti. Masing-masing mereka memformulasikan sebuah objek penelitiannya dengan rumusan-rumusan yang berbeda. Dengan kata lain, mereka masih berada pada fase pra-paradigma, belum memasuki fase paradigma. Dalam analisis Kuhn, pada fase pra-paradigma, setiap fenomena alam selalu ditafsirkan melalui kumpulan kepercayaan teoritis dan metodologis yang saling berjalin. Fase pra-paradigma bisa kita dilihat sejak era klasik hingga akhir abad ke-17. Berbagai paradigma, pra-paradigma yang muncul saling berperang untuk memperebutkan sebuah konsepsi, sebuah kesepakatan. Pada saat itu dikenal dengan istilah paradigmatic war. Dari sinilah kemudian fase pra-paradigma memasuki tahapan paradigma awal, sehingga dengan pergantian generasi akhirnya muncul teori-teori, metode-metode, fakta-fakta, eksperimen-eksperimen yang disepakati bersama dan menjadi pegangan bagi aktivitas ilmiah para ilmuwan. Paradigma menurut Kuhn juga membantu komunitas ilmiah untuk membatasi disiplinnya dan menciptakan penemuan-penemuan, merumuskan persoalan-persoalan, memilih metode yang tepat,
dan menjawab persoalan, menentukan wilayah kajian, dan lain-lain. Jadi paradigma adalah sesuatu yang esensial bagi penyelidikan ilmu atau scientific inquiry. Proses munculnya suatu paradigma adalah proses kompetisi antara berbagai macam teori yang pernah muncul. Hanya teori yang terbaiklah yang dapat diterima sebagai suatu paradigma oleh komunitas ilmiah. Suatu paradigma yang sudah disepakati oleh komunitas ilmiah karena keunggulannya dalam menyelesaikan problem ilmiah atau menjadi fondasi bagi munculnya normal science. Terdiri dari suatu paradigma saja, karena apabila terdiri dari banyak paradigma akan berakibat tumpang tindih dan tidak menjadi normal science lagi. Selama komunitas ilmiah masih menganggap bahwa paradigma tertentu masih bisa menjawab problem-problem ilmiah, maka selama itu pula normal science lama masih berdiri kokoh. Menurut Kuhn, sejarah membuktikan bahwa tidak ada suatu paradigma yang sempurna menjawab suatu problem ilmiah. Problem-problem ilmiah yang tidak mampu diselesaikan oleh suatu paradigma oleh Kuhn disebut dengan anomali. Dalam grafik ini berada di tahapan yang keempat. Sekali lagi bahwa normal science itu bentuk mulai dari pre-paradigmatic state, paradigmatic war, akhirnya akan muncul paradigmatik. Nah, manakala paradigma ini tidak mampu menjawab permasalahan yang ada, maka akan timbul anomali. Nah, anomali muncul karena paradigma lama telah tidak mampu lagi menjawab problem-problem ilmiah yang muncul belakangan. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan fakta inilah problem yang tidak dapat diselesaikan itu akan menjadi krisis. Nah, tumpukan krisis inilah yang akan mengakibatkan adanya paradigmatic war, perang paradigma baru, karena paradigma lama telah mengalami fase tidak dapat menyelesaikan problem ilmiah. Dari paradigmatic war inilah maka nanti dimungkinkan akan muncul paradigma baru. Nah, di mana dengan munculnya paradigma baru yang menjawab permasalahan inilah akan disebut dengan munculnya new normal science. Jadi menurut revolusi ini, suatu paradigma akan tergantikan dengan paradigma baru manakala paradigma lama sudah tidak lagi mampu menjawab permasalahan yang ada. Disitulah akan timbul krisis, akan timbul perang paradigma yang pada akhirnya akan muncul paradigma yang baru. Sumbangan Kuhn yang utama adalah penolakannya atas pandangan kaum neo-positivisme, logical positivisme, generasi terakhir, terutama Popper. Kuhn menunjukkan bukti bahwa sejarah sains menunjukkan gejala yang sama sekali tidak mendukung asumsi kaum neopositivisme yang beranggapan bahwa sains bersifat rasionalistik, logis, dan begitu bergantung pada observasi data. Menurut Kuhn, sejarah sains menunjukkan bahwa ada faktor lain yang lebih mempengaruhi sains, yaitu faktor pergeseran paradigma dan faktor konsensus sosial masyarakat ilmuwan. Kuhn sesungguhnya ingin menjawab problem kedua dari aliran positivisme logis dan neopositivisme, yaitu persoalan konfirmasi teori. Kuhn sependapat bahwa sains memang hasil rekonstruksi empiris, tetapi tidak semata-mata itu. Ia juga merupakan hasil konsensus sosial para ilmuwan. Kuhn menyisakan satu pertanyaan yang tidak terjawab, yaitu apa perbedaan antara sains sejati dan sains palsu. Kuhn hanya menyatakan bahwa sebuah teori bersifat ilmiah jika komunitas ilmiah telah menerimanya. Sekali lagi, kita tekankan bahwa pandangan Kuhn menyatakan bahwa sebuah teori itu bersifat ilmiah jika komunitas ilmiah telah menerimanya. Demikian kurang lebih paparan mengenai pandangan Kuhn. Untuk mempertajam telaah kita, coba sebagai bahan diskusi, adakah contoh lain ilmu pengetahuan yang terkonstruksi dari teori pandangan paradigma ini? Coba kita telaah.
kira-kira pergeseran perkembangan apa yang muncul ya, yang terkonstruksi dari teori paradigma ini. Mari kita menelaah bersama revolusi pengetahuan saat ini yang merupakan hasil revolusi paradigma. Demikian, terima kasih. Sekian. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.